Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas video untuk mata kuliah veteriner farmasi yang diampu oleh Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma S.Farm, MSI. Adapun topik yang kami bahas yaitu obat dan alat kesehatan hewan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani Sapitri dengan NPM 23123 dari kelas C Farmasi Veteriner kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari sistem pengelolaan obat dan alat kesehatan hewan. Jadi, proses pengelolaan obat dan alat kesehatan hewan ini memiliki 5 tahap penting. Yang pertama, penerimaan bahan, yaitu saat obat dan alat diterima dari pemasok resmi dan dicek kualitasnya, mulai dari kemasan hingga tanggal kadaluarsa. Yang kedua, penyimpanan, di mana semua disimpan di tempat yang sesuai agar tidak rusak dan agar kondisi tetap aman saat digunakan. Yang ketiga, yaitu tahap distribusi, di mana pengiriman obat dan alat ke klinik atau peternakan sesuai dengan kebutuhan, sambil dicatat agar stok tetap terkontrol. Yang keempat, yaitu penggunaan, di mana obat diberikan sesuai dengan resep dokter hewan dan alat digunakan oleh tenaga yang berwenang. Yang terakhir, ada tahap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan agar semua proses berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Jadi, dari penerimaan hingga evaluasi, semua langkah ini penting untuk menjaga mutu obat dan alat kesehatan hewan. Perkenalkan, saya Anissa Bintang dengan NPM 160323099. Saya akan menjelaskan mengenai obat dan alat kesehatan hewan. Nah, dalam farmasi veteriner, obat dan alat kesehatan hewan berperan penting dalam menjaga dan memulihkan kesehatan hewan. Obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan kondisi penyakit pada hewan, baik dalam bentuk tablet, serbuk, injeksi, maupun salep. Jenisnya itu meliputi antimikroba, antiparasitik, antiinflamasi, analgesik, dan hormon reproduksi. Penggunaan obat harus sesuai dosis dan aturan agar aman, efektif, dan tidak menimbulkan residu pada produk hewan. Nah, sementara itu, alat kesehatan mencakup berbagai perangkat seperti termometer, stetoskop, alat suntik, infuset, dan alat bedah yang digunakan untuk diagnosis, pengobatan, maupun perawatan hewan. Alat-alat ini harus disterilkan dan dirawat dengan benar agar tetap aman digunakan serta mencegah infeksi silang. Pengelolaan obat dan alat kesehatan yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kesehatan hewan dan menjaga keamanan produk hewan bagi manusia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nur Suci Alia dengan NPM 10060323120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat ekstra label yang lazim digunakan oleh dokter hewan di Indonesia. Obat ekstra label adalah obat manusia yang digunakan untuk mengobati hewan apabila tidak tersedia obat hewan yang sesuai dengan indikasi penyakitnya. Di Indonesia, penggunaan obat ekstra label cukup lazim karena ketersediaan obat khusus hewan masih terbatas, terutama untuk hewan kecil seperti anjing dan kucing. Beberapa obat manusia yang sering digunakan secara ekstra label oleh dokter hewan antara lain amoksisilin dan ampicillin untuk infeksi bakteri, doxycycline untuk infeksi saluran pernapasan, kemudian metronidazole untuk infeksi protozoa dan bakteri anaerob, namun tidak boleh untuk hewan konsumsi. Selanjutnya, ketopren dan meloxicam sebagai obat antiinflamasi pereda nyeri. Kemudian, ivermectin digunakan sebagai antiparasit. Lalu, vitamin B, kompleks, dan C sebagai suplemen penunjang metabolisme. Dan prednison atau dexamethasone sebagai antiinflamasi kortikosteroid. Dokter hewan juga kadang memakai gentamicin atau enrofloxacin untuk infeksi berat dengan pengawasan ketat. Meskipun bermanfaat, penggunaan obat ekstra label harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan dosis, keamanan, waktu henti,
serta larangan penggunaan pada hewan konsumsi untuk mencegah residu berbahaya dan resistensi antibiotik. Perkenalkan, nama saya Nur Raisa dengan NPM 16032303096. Farmasis memiliki peranan penting dalam bidang farmasi veteriner, yaitu memastikan penggunaan obat pada hewan dilakukan secara aman, tepat, dan efektif. Farmasis berperan dalam pengadaan, penyimpanan, serta distribusi obat hewan agar kualitas dan mutunya tetap terjaga sesuai dengan standar. Selain itu, farmasis juga terlibat dalam proses formulasi dan produksi sediaan obat hewan, seperti injeksi, pakan obat, atau sediaan topikal dengan menyesuaikan dosis dan bentuk sediaannya berdasarkan jenis serta ukuran hewan. Dalam praktiknya, farmasis memberikan edukasi dan konsultasi kepada dokter hewan, peternak, maupun masyarakat tentang penggunaan obat yang benar untuk mencegah resistensi antimikroba dan efek samping obat yang merugikan. Farmasis juga berperan dalam pengawasan mutu dan keamanan obat pada produk obat hewan agar tidak menimbulkan residu berbahaya pada hasil ternak seperti daging, susu, dan juga telur. Secara lebih luas, peran farmasis veteriner mendukung konsep One Health, yaitu menjaga keseimbangan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui penggunaan obat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Zalfa Khairani Ginting dengan NPM 10060323125 mata kuliah Farmasi Veteriner kelas C kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai dalil nakli dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dalil nakli yang saya sampaikan yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang memiliki arti, dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tidak kami tinggalkan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka akan dikumpulkan. Ayat ini memiliki makna yaitu bahwa hewan juga merupakan makhluk Allah yang memiliki hak hidup dan perlindungan, sehingga perawatan kesehatan hewan termasuk menggunakan obat dan alat kesehatan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi ini. Demikianlah video presentasi dari kelompok 4 mengenai obat dan alat kesehatan hewan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma S-Farm MSI selaku dosen pengampu mata kuliah veteriner farmasi. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.